Teman-teman, jumpa lagi dengan Johan. Di video kali ini Johan mau jelaskan itu apa yang akan kita lakukan setelah kita join di Bitbox ya. Kita udah install aplikasinya, kita sudah mengaktifkan Bitboxnya. Jadi kita udah melakukan penyewaannya 135 USDT selama setahun ya. Nah, yang kita kerjakan di aplikasi Bitbox ini hanya ini aja. Di deretan paling bawah, di tengah-tengah ini kan ada signal setting. Jadi ini kita klik signal settingnya. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, jadi yang kita kerjakan cuma ini yang kita perintahkan ke Bitbox, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita perintahkan ya. Nah, cara settingnya, tapi teman-teman lihat dulu ini aplikasinya. Kalau ini udah berwarna biru kayak gini, berarti otomatis Bitbox ini sudah tertaut API bindingnya dengan Binance. Karena udah berwarna biru. Kalau belum berwarna biru, masih warna kayak begini, berarti belum tertaut ya. Jadi kita harus tautkan API bindingnya. Nah, kalau udah warna biru gini, berarti API bindingnya udah ini ya, udah tertaut dengan ini Binance. Oke, yang kita kerjakan nih teman-teman di sini ada signal kuantitinya. Signal quantity ini maksudnya itu berapa signal yang akan kita perintahkan ke Bitbox untuk mainkan ya. Misalnya signal itu misalnya 5 signal nih atau 10 signal, itu sama dengan koin ya. Berapa koin yang akan kita mainkan, yang akan kita perintahkan ke Bitbox ya. Jadi kalau kita mau main 5 signal atau 10 signal atau 10 koin, kita tinggal ketik sini aja. Kita tinggal ketik misalnya 10. Nah, terus jadi Bitbox akan mainkan itu kita 10 koin itu yang ada di Binance ya. Itu akan Bitbox untuk melakukan trading kriptonya ya, beli dan jual ya. Nah, terus buy in and mount ini berapa satu koin yang akan dimainkan oleh Bitbox. Kalau di Bitbox biasanya kan minimal satu koinnya kan 20 USDT atau 20 dolar ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau main 20 USDT, kita tinggal klik aja di sini. Kita klik 20. Kita klik 20. Nah, berarti ini satu koin dia akan main sekali beli itu 20 dolar sekali beli. Jadi kalau di sini ada 10 koin, berarti kali 20 dolar 20 USDT, berarti kita harus punya modal di Binance minimalnya 200 USDT. Karena kan 20 kali 10 ya, berarti 200 ya. Nah, tapi teman-teman untuk biar mainnya lebih aman dan bisa profitnya lebih bagus, memang modal kita di Binance jangan istilahnya 200 USDT, usahakan dilebihin misalnya 300 USDT atau 400 USDT. Nah, jadi istilahnya 200 dia mainkan, Bitbox mainkan untuk tradingnya. Kita masih ada prepare-nya atau misalnya masih ada modal cadangan sekitar mungkin 100 USDT atau 200 USDT itu untuk melakukan backup. Jadi kalau misalnya harga koin yang dibeli lagi turun, nah dia akan lagi turun, Bitbox kan nggak akan jual yang dia udah beli. Kalau jual kan rugi. Mahalan Bitbox itu akan melakukan pembelian lagi di harga yang lagi di bawah. Jadi kuantiti kripto kita atau koin kita makin bertambah, nilainya harganya lebih berkurang. Jadi dia naik sedikit aja, Bitbox jual, itu udah pasti ada profitnya. Nah, jadi itu aja ya. Jadi kalau mau main 30 USDT per koin, tinggal klik aja 30, baru klik save ya. Sesudah itu di bawahnya ini ada stop loss atau auto stop loss nih. Ini kita jarang gunakan, teman-teman jangan gunakan aja, karena kalau misalnya teman-teman mungkin mainnya agresif atau mungkin bosan dengan koin-koin yang lagi floating, ya teman-teman boleh gunakan ini. Tapi ini istilahnya kan jual rugi ya, jual rugi. Nah, karena kalau Bitbox itu kan disetting dia kalau koin lagi turun nggak bakal jual, pokoknya dia hanya menunggu, hanya floating aja. Itu enaknya di Bitbox. Jadi nggak perlu kita untuk setting yang ini. Yang perlu kita setting ini aja. Ini auto averaging ini yang perlu kita setting ya. Ini auto averaging itu maksudnya seperti yang saya bilang tadi. Kalau tiba-tiba koin itu turun, misalnya dia turun nih, baru habis beli turun 10%, 15% harganya. Nah, nanti Bitbox kalau kita aktifkan ini
Bitbox akan melakukan itu dia akan melakukan itu auto averaging. Dia akan membeli lagi koin tersebut di harga yang paling murah lagi. Berarti kan kuantiti koinnya kan bertambah nih banyaknya. Nah, tapi nilainya karena dia beli lagi di harga yang paling murah. Nah, berarti kan dia naik sedikit aja terakumulasi dengan dia beli pertama, Bitbox beli pertama, itu udah bisa menghasilkan profit ya. Jadi ini aja perlu kita aktifkan, dan enaknya auto averaging ini enggak lebih dari 2-3 kali, enggak. Dia cuma melakukan pembelian satu kali aja di bawah, kalau nilai lagi di bawah ya. Dia hanya melakukan satu kali averaging, satu kali pembelian di harga paling bawah. Sesudah itu dia menunggu. Jadi istilahnya floating ya. Dia tunggu sampai koinnya naik lagi, naik sedikit. Kalau Bitboxnya udah hitungnya udah ini menghasilkan profit, dia langsung menjual lagi secara otomatis. Jadi benar-benar ini tradingnya satu arah di spot market. Pokoknya dia hanya tahu membeli dan jualnya di harga yang udah menghasilkan profit. Kalau dia jual rugi enggak. Jadi paling risiko yang terbesar di Bitbox yaitu floating, menunggu, itu aja. Nah, terus di bawahnya di sini ada hitungan standar nih. Kalau standar ini, kalau kita gunakan standar, kita aktifin standar, berarti Bitbox hanya akan mengerjakan itu koin-koin yang fundamentalnya udah kuat, atau koin-koin yang komoditasnya udah bagus ya, seperti yang koin-koin utama ya, seperti kayak Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana. Jadi pokoknya koin-koin yang fundamentalnya udah kuat dan komoditasnya udah bagus ya. Jadi istilahnya ya mungkin ada sekitar 19 atau berapa belas koin lah yang kuat itu ya. Itu aja yang dimainkan oleh Bitbox kita. Tapi kalau kita aktifkan yang standar ini, memang karena di ini ya paling aman untuk main di kripto, ya otomatis untuk naik turun koinnya itu kita lambat. Berarti kan lambat ya untuk menghasilkan profit. Paling ya nggak apa-apa, sabar-sabar ya, paling mungkin sehari sekali ya kan. Nah, yang penting aman lah, karena koin-koin itu nggak bakal turun jauh toh. Tapi kalau misalnya kita klik yang profesional, kita main di profesional, ini semua koin sekitar 200 lebih koin itu Bitbox akan mainkan. Jadi termasuk koin-koin micin yang istilahnya dibilangin micin ya, yang koin-koin yang fundamentalnya belum begitu bagus, komunitasnya belum begitu banyak. Nah, biasanya akan dimainkan juga oleh Bitbox. Tapi Bitbox akan lihat mana koin itu yang lagi turun, baru dia melakukan pembelian. Karena kan untuk antisipasi habis turun pasti naik. Karena kan kalau koin itu kan kalau dia bisa turun 10%, pasti bisa naik 10%. Nah, untuk profesional ini kalau kita main di profesional, memang lebih cepat untuk dapatkan profit. Lebih cepat. Tapi memang mungkin lebih ada juga yang lebih cepat floating ya. Floatingnya itu ada floating profit, ada floating loss. Istilahnya kalau koinnya turun, berarti dia menunggu. Kalau kita kita melakukan pembelian manual, kan bisa lakukan pembelian manual, penjualan manual. Kalau kita melakukan penjualan manual ya kita pasti ada kerugian sedikit. Tapi ruginya bukan dari modal, dari per koin itu aja. Jadi per koin ya. Kalau misalnya kita mau stop loss nih, mau klik koin ini atau stop loss aja deh, karena lama naiknya. Ya berarti ruginya ya cuma di koin itu aja, mungkin berapa persen. Jadi nggak total dari modal ya. Nah, karena ini kan mainnya per koin. Nah, terus jadi kalau profesional ini untuk penghasilannya, untuk mendapatkan profit secepat mungkin, ya itu lebih bagus memang profesional. Banyak yang main di profesional kok. Oke, yang penting gunakan uang dingin ya, bukan uang panas istilahnya. Nah, terus di sini di bawahnya ini lagi, di sini ada select signal option. Ini signal optionnya ini kalau kita klik yang tanda panah di bawah ini, kita klik ya. Nah, di sini ada basic, ada advance sama expert nih. Kalau kita main di basic, kalau kita klik yang kita pilih yang basic ya. Kalau kita kita klik di basic, berarti yang kita mainkan satu koinnya itu cuma dari 20 USDT atau $20 itu sampai 50 USDT atau $50.
Jadi yang itu yang kita bisa mainkan. Jadi kalau misalnya kita cuma main satu koin $30, berarti kita main klik yang basic ini ya. Tapi kalau misalnya kita main misalnya di atas $50 per koin ya, di atas $50 per koin, misalnya satu koin itu $100 dah misalnya, atau mungkin $60 per koin atau $70 per koin, kita harus main di advance ini. Nah, di advance-nya ini, kalau kita main di sini, ini kita ada biaya upgrade, biaya tambahan itu $10 atau 10 USDT. Nah, 10 USDT ini berlakunya, dia ada masa berlakunya. Dia ikut masa berlakunya sama dengan masa berlaku akun Bitbox kita. Jadi kalau akun kan kita penyewaan Bitbox itu kan masa berlaku setahun. Nah, ini akan mengikuti masa berlakunya sesuai dengan akun Bitbox kita. Nah, kalau gimana? Ini kalau di sini mainnya itu dari satu koin ini dia dari 20 USDT sampai dengan 500 USDT per koin. Kalau kita main di advance ini ya. Jadi dari 20 USDT sampai 500 USDT per koin. Itu yang kalau kita main di situ. Kalau kita main di expert, nih kalau di expert ini per koinnya itu dari 20 USDT sampai dengan 1000 USDT. Jadi kalau kita mau main di atas 500 USDT per koin ya, kita harus aktifin yang expert ini nih. Biasa ini yang modal-modal yang punya modal-modal besar nih. Nah, kalau aktifin yang expert ini itu kena biaya upgrade. Biaya upgrade-nya itu 20 USDT. $20 ya untuk biaya tambahnya, sama. Masa berlakunya juga diikuti dengan masa berlaku aktivasi Bitbox kita, maaf. Nah, terus teman-teman kalau misalnya sudah nanti di sini nih ada kelihatan nanti setelah kita simpan upgrade semuanya, di sini akan kelihatan semuanya signal quantity-nya, buy in amount-nya, auto averaging-nya kalau kita aktifin ya, auto averaging-nya ya. Signal mode-nya, option-nya itu ada semua di sini ya. Nah, sesudah itu setelah tersetting semua, ini tinggal kita aktifkan. Jadi kalau misalnya kita tautkan API Binding kan cuma baru dari Binance. Berarti ini kita on kan. Kalau misalnya kita udah tautkan API Bindingnya dengan toko kripto, kita tinggal pilih mau lewat Binance atau lewat toko kripto untuk Bitbox tradingkan uang kita. Nah, otomatis karena kita saat ini baru bekerja sama dengan Binance, toko kripto nanti nyusul. Nah, berarti ini kita on kan. Setelah kita on kan, makanya Bitbox langsung melakukan pekerjaannya, langsung melakukan trading modal kita yang ada di Binance. Jadi modal kita yang ada di Binance itu tidak di-lock oleh Bitbox, tidak dikunci, tidak diapa semua. Dia Bitbox cuma membantu untuk trading. Kalaupun kita besok-besok pingin stop tradingnya, kita juga bisa batalinnya lewat Binance juga bisa. Kita bisa batalin juga lewat situ. Kita bisa tarik lagi modal kita, bisa jual lagi koin yang udah sempat kebeli, kita jual ke USDT-nya, kita jadiin rupiah lagi, kita bisa tarik kembali. Jadi tidak ada penguncian. Bitbox tidak melakukan penguncian modal kita yang ada di Binance. Tidak sama dengan aplikasi yang lain. Jadi modal kita kontrol sendiri di akun pribadi kita masing-masing di Binance. Kita hanya memberi perintah ke Bitbox untuk melakukan apa yang kita setting ini. Jadi makanya saya sering bilang, jadi bagi yang belum paham trading, yang belum mengerti trading atau mungkin atau udah paham trading tapi kesibukannya luar biasa, nah pingin menghasilkan profit dari trading kripto, nah bisa gunakan Bitbox. Jadi walaupun belum terlalu paham trading, nah kan itu bisa gunakan Bitbox karena cuma ini aja yang kita setting, yang kita kerjakan cuma ini aja. Sesudah itu udah biarin Bitbox yang bekerja. Bapak dan Ibu, teman-teman lakukan aktivitas seperti biasa. Nah, jadi mungkin kalau lagi ada waktu santai, waktu luang, bisa buka aplikasi Bitbox, bisa lihat ada berapa profit hari ini, ada berapa koin-koin apa yang profit, semuanya lengkap. Nanti kalau misalnya teman-teman udah melakukan trading, udah melakukan ini semua dan udah berjalan. Nah, di sini di signal setting ini itu koin kita klik nanti akan kelihatan koin-koin yang ditradingkan oleh Bitbox ya. Nah, di sini juga ada notifif, ada akun kita.
Nanti di akun kita ini kita akan lihat juga, akan kelihatan profit-profit setiap hari, koin-koin apa yang dihasilkan oleh Bitbox itu menghasilkan profit, itu kelihatan koin-koin apanya tuh. Dan seperti yang Johan bilang dari kemarin-kemarin, Bitbox ini cuma sebatas mencatat aja, mencatat transaksi yang dilakukan di Binance ya. Semuanya terjadi di Binance. Jadi Bitbox cuma membantu mentradingkan, tapi apa yang terjadi di Binance itu yang ditunjukin juga di Bitbox, karena ini benar-benar real trading, jadi betul-betul real trading ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan cara settingnya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah tahu settingnya, udah biarin aja, Bitbox udah mulai bekerja, karena kita udah sewa Bitbox itu selama 1 tahun. Dia akan bekerja 1 hari 24 jam tanpa hari libur. Pokoknya kita tinggal lihat aja, tinggal pantau di situasi kita lagi santai, lagi nggak sibuk, kita tinggal lihat Bitboxnya berapa profit yang dia berikan untuk hari itu. Oke, itu aja dulu. Terima kasih teman-teman, salam sehat semuanya.